Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 mm kelompok pertama, kelompok pro-nya siapa ini namanya? Muhammad Farhan sama Ridwan, Bu. yang pro dan kontra disebutkan dulu. Kalau untuk tim pro-nya Muhammad Farhan Sugianto sama Ridwan. Kalau yang tim kontranya Rehan Saputra sama Desta Dewangga. Rehan sama Desta. Ya, itu tim kontra, Bu. Tim kontra. Ya, Bu. Yang pro Farhan sama Ridwan. Ya, Bu. Nah, bisa dimulai, saya jelaskan dulu ya. Ya, Bu. Jadi yang pertama nanti kalian menyebutkan mosinya apa. Jadi mosinya dua tim ini harus sama. Kemudian setiap tim akan memaparkan hasil dari debatnya, ya kan. Kemudian yang pertama adalah nanti Ibu minta tim pro-nya dulu memaparkan. Jadi nanti kalau memaparkan materinya, kamu harus menampilkan di layar karena supaya Ibu bisa membaca. Kemudian setelah itu akan dibahas, setelah pro menyampaikan argumennya atau paparannya, kemudian akan dibantah sekali saja oleh tim kontra, ya kan. Kemudian setelah itu hanya sekali ya membantahnya ya. Setelah siapa saja yang boleh. Kemudian setelah itu ada tanggapan dari tim pro sekali juga. Nah, habis itu selesai, baru gantian tim kontra menyampaikan materinya, kemudian akan dibantah oleh tim pro sekali saja, kemudian juga akan disanggah oleh tim pro juga sekali. Jadi sekali-sekali saja, tidak ada umpan balik dua kali, kecuali kalau kita diskusi secara offline ya, ini kan secara online, jadi supaya waktunya nggak terlalu lama karena masih banyak antri temanmu yang lainnya ya. Boleh dimulai, silakan. Ya, silakan peraturan buat tim pro untuk membacakan materi. Itu kan dulu dibuka dulu, kemudian dikenalkan namanya dan mosinya disebutkan. Langsung nggak, Bu? Iya, sebutkan dulu timmu, namanya, kemudian mosinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Ridwan kelas 10 multimedia, Desta Dewangga kelas 10 multimedia, Rehan Saputra kelas 10 multimedia, dan Muhammad Farhan kelas 10 multimedia. Musinya adalah elit global di balik COVID-19. Elit global di balik COVID-19. Oke. Silakan tim pro dulu menyampaikan. Jangan lupa Papa itu ya memunculkan filenya supaya Ibu bisa membaca ya. Tim pro maupun tim kontra, silakan. Ya sudah, nggak apa-apa. Di zoom sedikit biar agak besar. Sudah bisa baca sih Ibu. Cuma, nah, silakan. Silakan tim pro membacakan. Berarti kalau kamu judulnya elit global di balik COVID-19, berarti pro adalah yang mendukung mosi ya. Nanti yang kontra adalah yang melawan. Silakan, tim pro. Saya setuju dengan mosi ini karena konspirasi atau sebuah pernyataan bahwa virus COVID-19 merupakan sebuah kesengajaan elit global dalam menjalankan kepentingan tertentu. Dari persentase rata-rata tingkat kematian, sebenarnya COVID-19 paling kecil tingkat kematiannya karena hanya sekitar 3,4% dibandingkan dengan virus corona SARS yang mencapai tingkat kematian 9,6%. Dan yang paling berbahaya virus MERS dengan persentase 34,3%. Namun walaupun tingkat kematian dikategorikan sebagai yang terkecil dari dua virus lainnya, COVID-19 memiliki tingkat penyebaran yang begitu cepat dan ekstrim, tidak seperti virus pada umumnya. COVID-19 merupakan sebuah kesengajaan elit global. Ternyata yang pertama, kita mempelajari sejarah. Virus corona bukanlah wabah baru. Virus ini berkembang
terjadi berbagai macam jenis virus akibat modifikasi genetik. Virus SARS yang berasal dari India pertama kali modifikasi berasal dari Guangzhou, China pada tahun 2002, dan merupakan jenis virus corona yang Wuhan yang dikenal sebagai coronavirus disease 2019 atau lebih tepatnya COVID-19. Dan bisa diperhatikan bahwa semuanya berasal dari daerah Cina. Kedua, konspirasi The New World Order. Mereka adalah komando 7 elit global. Mereka menciptakan ketakutan lalu kepanikan global lewat media massa. Dan ini terbukti dengan banyaknya berita-berita hoax tentang pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat terpengaruh dan mulai merasakan kecemasan hingga depresi berlebihan. Dan ini kembali dapat dibuktikan bahwa pada masa pandemi ini setidaknya tahun lalu terdapat 142 berita hoax dan terus bertambah hingga sekarang. Dan yang terakhir, seruan lockdown banyak yang digaungkan oleh WHO dibantu tekanan media massa di seluruh dunia dengan bertujuan untuk mengurangi tingkat penyebaran virus COVID-19. Namun nyatanya banyak negara melakukan hal itu dan justru hasilnya mata uang hancur, pasar global menurun drastis, perbankan terlalu hidup, utang negara pun bertambah banyak, dan akhirnya elit global menawarkan solusi pemulihan ekonomi dengan adanya vaksin, membuat negara di dunia tenggelam dalam utang yang entah sampai kapan lunasnya. Tadi Bu. Sudah? Tujuannya mencoba untuk mencari akar permasalahan dari pandemi COVID-19 supaya cepat dimusnahkan dan semua sektor dapat kembali bekerja pada umumnya, serta mulai berhati-hati dan selalu waspada dengan adanya pandemi tersebut. Hanya berkaitan tentang argumen yang dapat dibuktikan dengan fakta yang berkaitan tentang COVID-19. Elit global adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan tertentu terhadap dunia. Corona COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus respiratory syndrome coronavirus 2 dalam kurung SARS-CoV-2 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Mengapa masih ini penting untuk diperdebatkan? Kenaikan jumlah kasus dan sulitnya COVID-19 dengan negara dunia, contoh kasus meninggal akibat COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai 2,63 juta dan terus bertambah hingga saat ini. Mengapa musim diperbolehkan untuk diterapkan? Mengacu pada UUD 1945 pasal 28 ayat 4, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Dampak positif yang bisa diambil adalah masyarakat bisa menjadi lebih berhati-hati dengan berita palsu dan tentunya virus COVID-19 menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa Indonesia dan dunia sedang tidak baik-baik saja dan mulai berani mengkritik secara kritis hal-hal atau kebijakan yang dianggap tidak tepat, terutama tentang COVID-19 sehingga virus dapat terlewati dengan baik. Mau mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara berpendapat yang baik dan sewajarnya. Kesimpulannya, kami setuju dengan posisi elit global dibalik COVID-19 karena telah dipaparkan secara jelas bukti yang tertutup, teori dan argumen kami coba menjadi bagian dari kebaikan seluruh elemen masyarakat. Penutup baik dan buruk berada dalam satu garis lurus. Kadang garis itu memudar dan hanya menyisakan sekelobat warna abu-abu, buat manusia yang dan yang erat padanya hilang narasi ketiga. Selesai.
Ya, Bu. Ya, sekarang tanggapan sekali saja dari tim kontra. Ya, baik, Bu. Ya, siapa yang nanggapi? Namanya sebutkan ya. Tadi yang baca siapa tadi? Ridwan. Ridwan. Ayo tanggapi tim kontra sekali. Ya, saya, Bu, dengan nama Muhammad Raihan Saputra. Oh ya, silakan. Cuma ditanggapin aja kan, Bu, udah dijawab. Iya kan, dia kan tim pro, dia berarti kan dia tim setuju, berarti kan kamu tim kontra, berarti kan melawan, tidak setuju kan? Iya kan? Ya, Bu. Silakan, lawan dengan materimu. Sudah kelihatan, Bu. Ya sudah. Ya, kan saya Muhammad Raihan Saputra dari kelompok kontra Desta Dewangga Edit Putra. Jadi yang pertama-tama saya tidak setuju dengan mosi tersebut karena alasan yang pertama, menurut saya COVID-19 ini merupakan virus atau bentuk dari yang namanya itu kotoran. Virus ini berawal dari sebuah daerah di Cina yang bernama Wuhan, dan lebih tepatnya lagi di sebuah pasar ekstrim di mana kita tahu bahwa di sana dijual berbagai macam daging hewan yang tidak wajib untuk dikonsumsi seperti anjing, kucing, ular, tikus, kelelawar, dan lain-lainnya. Dan dengan kondisi pasar yang kumuh dan kotor, bisa saja muncullah virus yang mematikan bernama COVID-19 ini, jika tidak ada sangkut pautnya dengan elit global atau semacamnya. Dan yang kedua, kita menyatakan bahwa kelelawar adalah salah satu hewan yang menyebabkan adanya virus corona 19 pada COVID-19 karena dikutip dari BBC News Indonesia, kelelawar memiliki daya tahan tubuh spesifik dan menjadi agen penyimpanan penyakit, dan di mana hewan ini dikonsumsi oleh masyarakat tertentu sehingga penularan virus pun terjadi. Dan di sini tidak ada kaitannya dengan global politik. Dan di sini kami ingin menyanggah atau membantah pernyataan dari tim afirmasi. Yang pertama, mengenai tentang modifikasi genetik. Sini peneliti justru menemukan fakta baru bahwa asal virus ini berasal dari epidemi alami. Menurut Christian Anderson, seorang profesor imunologi dan mikrobiologi dari Scripps Research. Dan yang kedua, pendapat yang keduanya tadi dari tim afirmasi, saya ingin membantah lagi bahwa bagi saya itu hanyalah sebuah konspirasi belaka yang tidak bisa kita percayai sepertinya, walaupun mungkin ada bukti yang mendukungnya dan sebuah berita hoax tentang COVID-19 atau apapun itu. Ini bisa saja bukan perbuatan atau ulah elit global, melainkan sebuah oknum tertentu yang mencoba untuk memecah belah semua elemen masyarakat, di mana kita tahu bahwa masa ini adalah masa di mana krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan hal-hal yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam tujuan tertentu. Contohnya saja ujian, termasuk dan lain-lain. Dan yang ketiga, istilah lockdown yang dilakukan oleh WHO bagi saya adalah salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan oleh manusia. Tidak boleh melihat hanya dari sisi buruknya sebuah sistem saja. Saya setuju bahwa perekonomian saat ini memang memprihatinkan, banyak manusia yang kehilangan pekerjaan. Namun, saya tidak setuju bahwa ini semua akibat dari sebuah sistem yang diterapkan bernama lockdown ini. Logikanya itu bisa diibaratkan seperti sistem belajar. Kita sudah melakukan yang namanya belajar, namun saat ulangan, nilai kita masih saja belum memuaskan. Apakah kita akan menyalahkan yang namanya belajar? Tentu tidak, bukan. Bisa saja nilai masih jelek akibat kurangnya kesadaran kita untuk melakukan kebiasaan belajar atau gaya belajar kita yang tidak pas dengan kita. Sama seperti kasus ini, kita tidak bisa menyalahkan yang namanya sistem lockdown. Sistem ini sudah merupakan sebuah usaha manusia untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Jika ditanya mengapa sistem ini telah diterapkan namun angka penyebaran masih tinggi, ini bisa diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan tentang sistem ini. Mereka hanya ingin pandemi ini cepat berlalu, namun mereka tidak mematuhi sistem protokol yang ada. Ini diibaratkan mereka ingin mendapat nilai yang bagus, namun mereka tidak mau belajar. Sekali lagi saya tekankan bahwa janganlah menilai sesuatu dari luarnya saja. Kita juga wajib melihat bagaimana proses suatu sistem itu dijalankan. Apakah sudah dilaksanakan atau belum, atau apakah sudah betul atau belum. Kesimpulannya, kami tidak setuju dengan mosi elit global dibanding COVID-19, karena kami yakin bahwa seluruh dunia tengah susah payah dalam menghadapi pandemi ini. Berusaha telah dilakukan dan sebagai masyarakat kita wajib mendukung kebijakan yang dapat menghentikan pandemi COVID-19.
sehebat apapun sebuah sistem itu pasti memiliki yang namanya kekurangan dan kelebihan. Kekurangan itu tidak dapat kita hilangkan, namun bisa kita bagaimana caranya untuk coba menutupi kekurangan itu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi yang belum bersuara, silakan untuk memberikan komentarnya. Ya, yang pro dulu, silakan kamu tanggapi. Kemudian nanti yang kontra juga, yang belum bersuara saja. Silakan. Tanggapan saja. Tanggapan yang kamu Desta ya? Saya Farhan. Farhan, berarti yang pro, berarti kamu beri tanggapan yang dibacakan oleh kontra tadi. Kemudian nanti Desta akan menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Farhan, gitu aja. Yang ditanggapi sama kontra tadi kamu? Kak, kamu kan Desta kan tim kontra. Ya. Jadi kamu nanggapi tentang ketidaksetujuan kamu apa yang disampaikan oleh tim pro tadi atau tim afirmasi. Ya, tanggapan saya tentang yang pro kontra tadi, Bu. Ya. Sepertinya benar bahwa virus yang awalnya bisa terjadi dari kotoran yang merupakan dari salah satu pasar di Cina. Kamu tim pro ya? Tim kontra ya? Pro, Bu. Oh pro, berarti setuju kan? Berarti kamu menanggapi yang berlawanan itu, mempertahankan materimu gitu loh. Saya tidak setuju dengan mosi tim kontra. Alasannya apa? Alasannya karena penyerang hewan tidak dapat, menurut saya semua pihak tengah menyelesaikan caranya masing-masing walaupun dengan sebuah teori. Udah? Sekarang Farhan. Saya tadi Farhan. Oh Farhan, sekarang Desta. Ayo cepat dikit, soalnya gantian dengan kelompok lain. Betul, Bu. Ya silakan. Juga mewakilkan. Kalau saya dari tim kontra, Bu. Apakah saya boleh mewakilkan Desta? Dulu kenapa keluar, belum selesai, belum ada suaranya Desta kok. Nanti nilainya kayak apa? Rehan. Saya mewakilkan ya, Bu. Ya, bukan wakilkan, kamu aja. Jadi menurut saya pendapat tim politik menurut saya terlalu berlebihan ya, karena tadi dia membawa nama New World Order, itu hal yang terlalu berlebihan bagi saya. Sudah? Ya sudah. Jadi akan Ibu beri tanggapan dulu ya mengenai materimu cukup bagus ya. Materi yang lagi sekarang untuk dibicarakan semua orang yaitu elit global di balik COVID-19. Ini materi yang cukup menarik ya untuk dijadikan perdebatan. Kemudian kamu sudah membentuk tim bagus juga, tim pro dan kontra meskipun Desta tidak ikut terlibat ya. Kemudian sistemnya juga sudah bagus Ibu ya, tim pro memaparkan materinya. Itu seharusnya tim pro memaparkan, kemudian ada sanggahan dari tim kontra, kemudian balik untuk menyanggah salah satu dari itu, seharusnya seperti itu. Tapi karena ini online jadi waktunya juga terbatas, tidak apa-apa, sudah cukup bagus ya. Kemudian untuk materi yang disajikan cukup bagus memang dari semua, biarpun materi itu diambil dari sumber-sumber yang valid ya, gak apa-apa. Nah nanti lain kali, nanti kalau sudah insya Allah sudah online lagi, kita sudah offline lagi belajar secara normal, mungkin debatnya akan lebih seru, akan lebih enak kalau di bawah materi sumber yang kamu cari. Misalnya kamu mencari sumber yang valid ya, di bawahnya itu ada kesimpulan dari masing-masing kelompok menurut kalian gitu, seharusnya begitu. Tapi tidak apa-apa, untuk sementara ini sudah cukup bagus ya. Itu aja mungkin dari Ibu. Dan Ibu minta tolong materinya dua-dua ini kirim ke Ibu melalui itu WA web ya. Halo? Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, nanti kirim melalui WA web Ibu ya, silakan. Nah, sudah cukup? WA pesan, Bu. Ya.
Ya gitu ya. Ya, Bu. Nah, sudah cukup ya. Dan Ibu mau keluar untuk gantian dengan kelompok yang lain. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.